Oke, udah mulai rekamannya, Bu. 15 berarti Mhm. 16:38 ya? Siap. Oke. Oke. Assalamualaikum, selamat siang, Bu. Bisa nggak saya bicara dengan Ibu? Ada yang mau saya bicarakan, Bu? Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Bu. Bisa-bisa Hmm, saja sih, Bu. oke. Lagi sibuk nggak, Bu? Sebetulnya tidak sibuk juga sih, Bu. Ini Hmm. biasa bisa saya lanjutkan nanti. Hanya sedang mempersiapkan untuk mengajar esok hari, Bu. Kita ngobrol di ruang guru saja ya, Bu ya. Kebetulan guru-guru sudah pulang lebih awal tadi. Oh iya, boleh Bu kalau begitu. Kita di ruang guru aja deh, biar kita ngobrolnya lebih enak ya Bu. Apalagi guru lain sudah pada pulang. Tapi Bu, Ibu udah makan belum Bu? Udah sholat belum? Tadi takutnya Ibu belum makan belum sholat nih, saya ganggu. Sudah, Bu, alhamdulillah. Jadi Oke kita deh. bisa berbincang santai juga. Kebetulan tadi ada nasi box dari siswa yang baru ulang tahun. Sholat juga tadi saya sudah barengan dengan anak-anak, Bu. Ah iya. Oh iya, Ibu mau ngobrol tentang apa, Bu? Iya nih Bu, saya tuh bingung ya. Eh, ada sedikit masalah nih dengan siswa-siswa di kelas 6. Eh, Ibu kan tahu ya, jadi dari awal kemarin semester eh, baru atau semester 1 kemarin ya, sampai sekarang sudah beberapa bulan ini siswa-siswa kelas 6 sekarang itu cenderung pasif, Bu. Jadi maksudnya Hmm, suasana belajar itu cenderung kurang ramai. Jadi maksudnya jadi memang keaktifan anaknya tuh kurang sekali, Bu, gitu. Jadi, kita kan dituntut untuk, student center, Bu, ya. Tapi ketika saya berupaya untuk, melibatkan siswa secara aktif itu sangat susah gitu, Bu. Jadi saya bingung harus seperti apa, harus cara apa, supaya anak-anak ini aktif gitu, seperti itu sih, Bu. oh gitu ya, Bu ya. Memang betul, Bu, karakter setiap angkatan itu kan berbeda-beda ya, Bu ya. Mhm, Rata-rata sudah aktif, ada yang sebagian aktif. Nah, malah kelas Ibu sekarang rata-rata boleh dibilang masih pasif gitu ya, Bu ya? betul, Bu, Nah, sebelum kita lanjutin nih, Bu, untuk pembicaraan kita kali ini, apa nih tujuan yang ingin Ibu capai? mhm. Jadi gini Bu, saya itu sebetulnya ingin membuat, siswa-siswa saya yang kurang aktif tadi Bu dalam pembelajaran itu menjadi lebih aktif gitu Bu ya. Jadi terkadang siswa saya yang kelas 6 sekarang ini sangat sedikit Bu yang berani mengangkat tangan apabila misalnya dalam tanya jawab, ataupun misalnya dalam diskusi kelompok ataupun diskusi kelas itu, sedikit gitu Bu yang misalnya mereka berani berpendapat atau berani menyampaikan, ide-idenya mungkin seperti itu. Bahkan ketika menjawab pertanyaan pun itu, siswa itu terkadang seperti malu-malu gitu ya. Jadi Mmm, kalau itu kadang-kadang seperti yang, apakah itu takut salah atau misalnya takut diejek temannya mungkin seperti itu. Ada juga misalnya sudah saya tunjuk nih Bu ya, jadi tidak ada tuh inisiatif misalnya, mereka, mengangkat tangan duluan nih, saya Bu," tuh nggak ada gitu ya. Ketika saya tunjuk juga kita misalnya saya tentukan nih, "Silakan A menjawab," itu kadang juga, mereka seperti ragu-ragu gitu Bu. Eee, Mungkin memang ada Bu sebagian yang, berani gitu ya, yang aktif. Tetapi lebih banyak mayoritas anak-anaknya yang ya seperti itu Bu, jadi sepertinya malu atau mmm, mungkin takut salah Bu ya. Dan itu menjadi suatu mmm. kekhawatiran Bu buat saya, apakah saya mampu, eee, membuat anak-anak ini atau siswa-siswa saya ini lebih aktif, seperti itu mungkin Bu ya, permasalahan saya seperti itu. Mmm, iya iya, baik, Bu. Jadi Ibu ingin membuat siswa-siswa Ibu agar bisa aktif dalam pembelajaran, kemudian bisa lebih Mhm. dijelaskan lagi nggak, Bu, aktif di sini itu kondisinya bagaimana gitu? Iya Bu, jadi saya itu, menginginkan murid itu ketika bertanya jawab gitu Ibu melakukan tanya jawab itu, mereka bisa inisiatif ya menjawab
berani gitu, berani menjawab meskipun mungkin salah ya Bu ya, tapi mereka ada keinginan untuk menjawab. Kemudian juga jadi menjawabnya tanpa saya suruh gitu Bu ya, tanpa saya tunjuk. Nah, kemudian juga saya ingin siswa-siswa saya itu juga aktif dalam mencari informasi ketika belajar. Misalnya di jam istirahat, mereka mencari sumber belajar yang relevan gitu Bu ya, dengan pelajaran yang mungkin dibahas di kelas. Jadi kalau anak-anak sudah aktif mencari sumber informasi lain atau sumber belajar lain, itu otomatis mereka akan banyak membaca juga gitu Bu ya. Selain itu mereka juga mungkin masih penasaran mungkin seperti itu ya, bisa aktif mencari sumber belajar di internet seperti itu kan, apalagi anak-anak sekarang kan rata-rata memegang gadget gitu ya. Nah, yang saya inginkan tuh anak-anak itu secara aktif bisa mencari sumber belajar lain melalui internet atau gadget mereka, baik itu di rumah maupun ketika mereka mungkin sedang bermain dengan teman-temannya, mungkin seperti itu Bu. Kemudian saya juga berpikir jika murid aktif, tentunya nantinya Bu akan berdampak pada peningkatan hasil belajarnya. Jadi ketika peningkatan hasil belajarnya bagus, bisa dikatakan saya juga berhasil dalam mengajarkan ya Bu. Jadi seperti itu Bu. Iya iya, memang betul, Bu. Jadi Ibu mengharapkan siswa aktif juga dalam mencari sumber informasi belajar lain ya, Bu, ya? Selain Betul. itu juga Ibu mengharapkan peningkatan hasil belajar siswa juga ya, sebagai akibat dari keaktifan siswa-siswa tadi. Nah, kemudian selama ini untuk pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas 6 ini nih, Bu, jika diberikan rentang skor 1 sampai 10, kira-kira ada di nilai berapa nih keberhasilan Ibu membuat siswa-siswa tersebut terlibat secara aktif? Kalau menurut saya keberhasilan saya dalam membuat siswa-siswa saya aktif itu menurut saya masih di skor 6 mungkin Bu ya. Saya sudah berusaha, namun saya rasa masih belum maksimal Bu. Ya karena itu tadi, jadi rata-rata kan siswa-siswa saja itu Bu masih bersikap pasif mungkin seperti itu ya, belum aktif Bu dalam pembelajaran. Sehingga saya rasa juga saya masih perlu belajar Bu dalam hal ini, tentunya misalnya bagaimana menggunakan cara-cara atau metode-metode agar siswa menjadi aktif seperti itu Bu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Betul sekali, Bu. Kemudian nanti ke depannya ya, Bu, ya, setelah perbincangan kita hari ini nih, Ibu ingin meningkatkannya ke skor berapa, Bu? Mungkin setelah saya ngobrol nih sama Ibu, curhat sama Ibu, mudah-mudahan nanti skor saya bisa 9 mungkin Bu. Jadi Oke. menurut saya skor 10 itu bukan tidak mungkin ya, tapi saya rasa untuk ke skor 10 saya masih memerlukan usaha yang lebih maksimal. Karena mungkin nanti akan ada siswa yang masih lambat mungkin dalam mengikutinya tadi Bu. Jadi saya rasa skor 9 itu sudah skor yang maksimal Bu buat saya. Oke, Gitu. baik. Jadi Ibu akan mengejar tercapainya skor 9 itu ya, Bu? Nah, Hmm. kira-kira apa saja nih yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai skor tersebut? Dalam hal ini berarti kan hampir seluruh siswa aktif Hmm. ya, hanya Hmm. ada sedikit siswa saja yang masih belum Hmm. aktif gitu. Betul. Betul betul Bu. Jadi mungkin saya akan mencoba mencari referensi ya Bu, referensi bagaimana menerapkan model-model pembelajaran yang bervariasi khususnya untuk pembelajaran di kelas saya. Selain itu juga saya akan mencari contoh-contoh praktik baik Bu di PMM tentang model pembelajaran yang bervariasi itu. Selain itu juga saya juga akan belajar Bu melalui praktik baik ya tadi selain di PMM juga nanti mungkin saya akan meminta rekan kita Bu di komunitas belajar untuk menyampaikan materi tentang ini Bu, bagaimana meningkatkan aktivitas siswa mungkin seperti itu Bu ya. Selain itu juga saya rasa saya akan melakukan asesmen terlebih dahulu Bu. Jadi saya akan melakukan asesmen untuk mencari tahu alasan siswa saya itu
kenapa tidak berani berbicara? Kenapa malu mungkin seperti itu? Atau kenapa takut untuk berbicara di kelas mungkin seperti itu, Bu ya. Jadi Oke. dengan asesmen tersebut mungkin saya akan mendapatkan kejelasan mengapa mereka enggan berbicara. Apakah yang tadi Bu, apakah karena takut atau materi yang belum dipahami atau mungkin juga ada faktor lainnya Bu. Mungkin seperti itu. Oke, rencana yang sangat bagus ya Bu ya. Dari sekian rencana yang sudah Ibu paparkan, mulai dari membuat model pembelajaran yang bervariasi, Mhm. kemudian mencari berbagai referensi, sampai kepada melakukan asesmen. Nah, kira-kira mana nih Bu rencana yang mungkin untuk dilakukan secara segera? Rencana yang mungkin akan dilakukan segera sepertinya saya harus menggali dulu Bu, alasan siswa yang tadi tidak aktif saat belajar ya Bu. Jadi saya harus cari dulu, apa sih, latar belakang ya Bu ya, latar belakang atau akar masalah dari mengapa, siswa-siswa saya itu tidak aktif dalam pembelajaran. Jadi seperti itu Bu. Jadi saya akan menggali dulu, ya tadi mencari latar belakang, mencari akar masalahnya apa, sehingga saya paham, oh apa alasan siswa ini menjadi tidak bisa atau misalnya tidak dan kurang aktif ya Bu dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu Bu. Ya, bagus Bu. Kemudian apakah ada kemungkinan nih Bu hambatan yang akan terjadi? Apa kira-kira Bu? Sepertinya hambatannya mungkin saya harus membuat angket dulu Bu ya, membuat angket yang benar-benar bisa menguak atau mengutarakan alasan siswa saya itu tidak aktif saat belajar. Mungkin hambatannya seperti itu Bu. Jadi saya harus buat Hmm. dulu angket yang benar-benar bisa menguak alasan kenapa siswa saya tidak aktif. Seperti itu Bu. Oh, iya ya. Mhm. Bagaimana Ibu akan menyelesaikan hambatan tersebut, Bu? Eh, saya akan membuat dulu ini Bu, rancangannya dulu. Jadi saya akan membuat dulu rancangan angketnya seperti apa, kemudian, ketika saya sudah membuat atau menyusun, rancangan angket tersebut, saya akan, berkonsultasi dulu Bu dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi, nanti setelah angketnya saya konsultasikan, nanti mungkin, saya akan menunggu seperti apa, umpan balik ya dari angket saya itu dari Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu Bu. Ya, sangat bijaksana, Bu. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakannya? Eee, segera kayaknya, Bu. Mungkin saya akan mulai besok, Bu. Saya sudah mulai akan menyusun, angket yang akan saya bagikan kepada siswa-siswa saya. Kemudian nanti saya akan, mengkonsultasikan kepada kepala sekolah. Oh, iya, betul. Ternyata bisa dilaksanakan segera ya, Bu, ya? Iya, Kemudian kalau setelah angketnya selesai nih, Bu, kapan Ibu akan memulai melakukan asesmen kepada siswa Ibu? segera setelahnya, Bu. Jadi setelah saya mendapatkan angket, saya akan segera menganalisanya, Bu. Baik baik. Kemudian setelah Ibu mengetahui hasil analisisnya, Bu, langkah mana lagi yang akan Ibu lakukan? Sepertinya saya akan mencari dulu Bu referensi modul ajar yang menerapkan model-model pembelajaran yang up to date Bu, yang masa kini gitu ya. Mmm, Misalnya model pembelajaran PBL ataupun misalnya, PJBL ya Bu ya. Nah saya iya juga iya akan iya. mencarinya di PMM Bu, seperti itu. Rencana yang sangat baik, Bu. Dengan mencari referensi nantinya Ibu bisa menentukan mana yang terbaik untuk siswa Ibu ya. Kemudian setelah Ibu buatkan modul ajarnya nih, Bu, langkah apa lagi yang akan Ibu lakukan, Bu? Eee, saya akan mengkonsultasikan modul ajar saya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bu, agar mendapatkan arahan dan saran barangkali modul ajar yang sudah saya susun, apakah sudah efektif belum untuk digunakan di kelas saya. Selain itu, saya juga akan mengkonsultasikannya dengan rekan, Bu, khususnya yang sama-sama guru kelas 6 Bu, seperti itu. Iya, betul sekali, Bu. Sepertinya memang Bapak kepala sekolah dan rekan akan menjadi teman tempat yang tepat untuk berbagi tentang modul ajar yang Ibu buat ya. Nah, Mhm. jika modulnya sudah selesai, langkah berikutnya apa lagi, Bu? Sepertinya saya juga akan mencari praktik baik Bu,
dari rekan-rekannya Bu yang memang sudah menerapkan yang tadi Bu, misalnya model pembelajaran PBL atau model pembelajaran PJPL yang mereka sudah dapatkan di PMM ya Bu ya. Jadi saya harap dengan menyimak keberhasilan rekan guru yang lain, saya juga bisa meniru Bu keberhasilannya. Wah, pemikiran yang sangat bijaksana ya Bu ya. Karena langkahnya sangat panjang, semoga Ibu Betul Bu. melaksanakannya dengan penuh semangat ya Bu. Tentu Bu, saya akan semangat melaksanakan semuanya satu persatu. Semua ini saya lakukan memang demi perubahan sifat-sifat perubahan dari siswa-siswa saya ke arah yang lebih baik ya Bu. Yang tadi saya ingin meningkat aktivitas mereka. Seperti itu Bu. Oke. Hmm. Baik Bu, dari sekian obrolan kita hari ini nih, Ibu sudah merencanakan dengan sangat baik. Ibu tinggal melaksanakannya satu persatu sampai mencapai hasil maksimal. Bagaimana perasaan Ibu nih setelah obrolan kita hari ini? Alhamdulillah Ibu, saya jadi merasa lega, saya juga merasa nggak sendiri ya Bu. Lagian kan hal ini memang harus dikerjakan oleh saya, Ibu, harus diselesaikan oleh saya sendiri gitu Bu. Jadi Ibu terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Saya senang bisa curhat sama Ibu. Iya, sama-sama Bu. Semoga hasilnya mendapatkan sesuai harapan Ibu ya. Amin, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Nanti jika angketnya sudah selesai dikonsultasikan, boleh berbagi dengan saya ya Bu. Barangkali saya juga harus mengecek alasan siswa di kelas saya yang masih belum bisa aktif. Dengan senang hati Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya, Kayak sama-sama Bu. Iya, mhm. semangat ya Bu dalam melaksanakan setiap langkah-langkahnya dengan baik. Ya, baik Bu, tentu Iya, semangat. terima kasih ya Bu. Ayo Ya, kita pulang. sama-sama. Ayo Bu. Iya. Berhenti mereka.